Nah, siapakah 3 nama yang direkomendasikan oleh Partai Nasdem yang akan dicalonkan menjadi calon presiden 2024 nanti? Kita simak pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Partai Nasdem melalui Rakernasnya di Jakarta kemarin akhirnya memutuskan memberikan rekomendasi terhadap 3 nama yang dipilih oleh peserta Rakernas tersebut. Dari 3 nama ini, 2 nama tidak asing, sering muncul dalam survei-survei dan memang menduduki peringkat yang tinggi. Akan tetapi 1 nama yang direkomendasikan oleh Nasdem cukup mengejutkan dan selama ini hampir tidak pernah menduduki 3 posisi teratas. Nah, siapakah 3 nama yang direkomendasikan oleh Partai Nasdem yang akan dicalonkan menjadi calon presiden 2024 nanti? Kita simak pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan 3 kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Partai Nasdem termasuk partai yang berani memutuskan 3 nama, 3 kandidat calon presiden di partainya yang bukan kadernya. Ini kehebatan Partai Nasdem. Artinya mengajukan kandidat calon presiden yang memang berdasarkan atas hasil-hasil survei selama ini. Berdasarkan akal sehatnya. Tidak harus kemudian kader partainya sendiri. Tidak harus ketua umum partainya. Ya memang yang punya otoritas adalah partainya. Orang nomor 1 di Partai Nasdem tentu Surya Paloh. Tetapi karena selama ini di survei itu memang tidak muncul namanya, maka tidak malu-malu, tidak segan-segan Partai Nasdem tidak mengangkat ketua umumnya sendiri. Ini bedanya dengan partai yang lain. Ya memang yang punya otoritas partai, tetapi kalau dipaksakan diajukan, kalau kemudian tidak ada yang memilih, buat apa?
Ini bagus. Jadi 3 nama yang dicalonkan oleh Partai Nasdem ini termasuk sebuah langkah yang luar biasa, langkah yang anti mainstream, sebagaimana biasanya partai politik yang selalu mengunggul-unggulkan kadernya sendiri, walaupun surveinya jeblok gitu ya. Surveinya 0, tapi di mana-mana dipasang calon presiden. Bukan calon lagi, presiden 2024. Termasuk langkah yang sangat berani menurut saya adalah bagaimana Nasdem mengajukan satu Anies Baswedan. Ini berani sekali Nasdem. Mengapa saya katakan berani? Sebagai partai yang punya nama Nasional Demokrat gitu ya. Tetapi berani mengusulkan, merekomendasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Semua orang tahu siapa Anies Baswedan, selama ini dekat dengan komunitas mana. Calon presiden atau kandidat yang selama ini diunggul-unggulkan untuk menjadi calon presiden 2024. Ini sangat dekat dengan kelompok artis-artis hijrah, sangat dekat dengan kelompok 212 CS, sangat dekat dengan kelompok-kelompok dan juga sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikal yang lain. Ini luar biasa. Kalau yang mengusulkan PKS tidak terlalu mengherankan, tapi ketika yang mengusulkan adalah Partai Nasdem ini luar biasa menurut saya. Berani sekali ya. Nasdem sangat berani dalam hal ini merekomendasikan Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presidennya gitu. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Ini murni karena memang surveinya bagus. Ganjar Pranowo. Akan tetapi semua juga tahu. Semua orang tahu bahwa Ganjar Pranowo bukanlah kader dari Partai Nasdem. Ganjar Pranowo kader dari Partai PDIP. Kadernya partai lain. Tetapi tidak malu-malu Nasdem untuk mengusulkan, merekomendasikan namanya menjadi kandidat calon presiden 2024. Karena memang surveinya tinggi. Ini bagus. Ini bagus. Dan inilah yang kemudian membuat Nasdem dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu selalu namanya perolehan kursinya bagus, meningkat. Ini dalam hal ini saya salut dengan Nasdem. Kemudian yang terakhir, Andika Perkasa, Panglima TNI kita hari ini. Saya kira ini terkait dengan politik partainya. Politik partai menjelang pemilu 2024, di mana TNI adalah salah satu pilar terpenting untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Dan dalam konteks ini tentu saja ketika mengajukan orang yang menjadi orang nomor 1 di TNI, tentu Nasdem punya pertimbangan tersendiri. Memang Jenderal Andika Perkasa masuk juga dalam bursa-bursa survei calon presiden, cuman namanya tidak terlalu tinggi, tidak masuk dalam 3 besar. Oke, saya kira itu komentar saya terkait dengan hasil Rakernas Partai Nasdem yang memutuskan 3 nama untuk menjadi kandidat calon presiden di pemilu 2024. Siapakah dari 3 nama ini yang akan dipilih oleh Partai Nasdem? Kita akan melihat seiring dengan perjalanan waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.